Yang terhormat Dinda Aini Siti Nurjamila MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Aji Ahmad Ginanjar MPD selaku pembimbing 2, dan dosen penguji Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning sebagai upaya meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berdasarkan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Devi Desetiani, NPM 172121087, Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, landasan teoritis, dan prosedur penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, latar belakang masalah proposal ini yaitu peserta didik belum menguasai teks berita, baik dalam hal mengidentifikasi maupun menyimpulkan isi berdasarkan unsur-unsur teks berita. Selanjutnya bagian rumusan masalah. Yang pertama, dapatkah model pembelajaran problem-based learning meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, dapatkah model pembelajaran problem-based learning meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan isi berdasarkan unsur-unsur teks berita yang dibaca pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya bagian definisi operasional. Yang pertama, peningkatan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Artinya, kesanggupan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021 dalam menjelaskan unsur-unsur berita yang meliputi 5W+1H. Nah, yang kedua, peningkatan kemampuan menyimpulkan isi teks berita. Artinya, kesanggupan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021 dalam menyimpulkan atau meringkas pokok-pokok penting dalam sebuah teks berita yang dibaca, meliputi unsur 5W+1H. Selanjutnya, bagian landasan teoritis. Dalam Permendikbud tahun 2016 halaman 3 dijelaskan kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti terdiri menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti sikap sosial, ada kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya bagian kompetensi dasar yang digunakan dalam penulisan proposal kali ini. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang 4.1 yaitu menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya bagian indikator. Yang pertama, menjelaskan unsur apa yang terjadi pada teks berita yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan unsur siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut pada teks berita yang dibaca. Yang ketiga, menjelaskan unsur kapan peristiwa tersebut terjadi pada teks berita yang dibaca. Yang keempat, menjelaskan unsur di mana peristiwa tersebut terjadi pada teks berita yang dibaca. Dan yang kelima, menjelaskan unsur mengapa peristiwa tersebut terjadi pada teks berita yang dibaca. Menjelaskan unsur bagaimana peristiwa tersebut terjadi pada teks berita yang dibaca, dan yang terakhir menyimpulkan isi teks berita yang memuat unsur 5W+1H teks berita yang dibaca. Selanjutnya mengenai pengertian teks berita. Nah, berita adalah informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa faktual yang menarik perhatian orang banyak, bersifat umum, baru saja terjadi, dan dapat disebarluaskan oleh wartawan melalui berbagai media massa. Selanjutnya mengenai unsur-unsur teks berita yang meliputi 5W+1H. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya mengenai struktur teks berita. Nah, struktur teks berita terbentuk seperti piramida terbalik. Fakta yang merupakan bagian yang paling penting diletakkan pada urutan yang pertama atau paling atas, biasanya disebut kepala berita. Nah, yang tidak terlalu penting biasanya diletakkan di bagian tengah atau tubuh berita, dan hal yang tidak penting biasanya diletakkan pada bagian paling bawah atau bisa disebut ekor berita. Selanjutnya, model pembelajaran problem-based learning, yaitu inovasi paling signifikan dalam pendidikan yang diperoleh melalui kemampuan berpikir siswa
dalam proses kerja kelompok sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Jadi, kegiatan pembelajaran ini berfokus pada siswa, bukan pada pengajaran guru. Model pembelajaran problem-based learning memiliki kelebihan bahwa siswa dapat didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Siswa memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Kegiatan pembelajaran berfokus pada suatu masalah, sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Kelemahan model pembelajaran problem-based learning yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Selanjutnya mengenai langkah-langkah problem-based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning dalam peningkatan mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan dipelajari berhubungan dengan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, peserta didik dibentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 5-6 orang. Yang ketiga, peserta didik memperoleh teks berita yang satu teks berita utuh dengan unsur beritanya utuh, dan yang kedua, teks beritanya yang tidak utuh atau ada salah satu unsur berita yang dihilangkan. Yang keempat, satu orang peserta didik dalam kelompok membacakan teks berita yang telah dibagikan guru dan peserta didik yang lain mendengarkan sambil memperhatikan teks beritanya. Yang kelima, secara bertanggung jawab masing-masing kelompok berdiskusi mengenai unsur-unsur pokok berita yang dibaca. Yang keenam, setelah melakukan diskusi atau menemukan unsur-unsur berita yang lengkap dan tidak lengkap yang dibagikan oleh guru, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan peserta didik lain menanggapi. Kemudian peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik dan penugasan menginformasikan pembelajaran selanjutnya, serta menutup pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian relevan. Laila Solihah melaksanakan penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi Unsur-unsur Teks Berita dan Menyimpulkan Isi Teks Berita dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2018-2019. Laila Solihah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan hasil pengolahan data, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat terbukti kebenarannya dengan melihat hasil belajar peserta didik pada setiap siklus. Selanjutnya, anggapan dasar. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan isi teks berita merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik kelas 8 berdasarkan kurikulum 2013 revisi. Yang kedua, salah satu faktor yang meningkatkan keberhasilan pembelajaran adalah model pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan isi teks berita. Selanjutnya, bagian hipotesis. Yang pertama, model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kedua, model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas, yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian atau digunakan untuk mengembangkan suatu model dalam rangka perbaikan kualitas belajar sehingga kegiatan pembelajaran menghasilkan yang lebih baik. Selanjutnya, variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini, 1. Model pembelajaran problem-based learning yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi isi berdasarkan unsur-unsur teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan menyimpulkan isi berdasarkan unsur-unsur teks berita pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Banjar tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilaksanakan yaitu ada teknik observasi, teknik tes, dan teknik wawancara. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan keberhasilan. Yang kedua, kemudian dianalisis, direfleksi, dan yang terakhir, menyimpulkan. Nah, kemudian teknik dan pengolahan data
Yang pertama, mengklasifikasi data. Yang kedua, menganalisis dan mempresentasikan data. Yang ketiga, menafsirkan data. Dan yang terakhir, menjelaskan dan menyimpulkan hasil penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.